Nah, huwa annal makiyata, bahwa ayat-ayat Ayat makiyah itu Makiyah. aksaru ijazan. Aksaru itu artinya lebih banyak, ijazan itu artinya ringkas. Jadi sangat ringkas. Sehingga kalau kita merujuk kepada pandangan atau penjelasan para ahli ulumul Quran tentang ayat makiyah itu adalah perbedaannya ayat-ayat yang turun di Mekah dengan ayat-ayat yang turun di Madinah itu adalah yang di Makkah itu bersifat pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IBTEMS dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ninin Karlina dari Studio Solo. Insya Allah 30 menit ke depan menemani sobat semuanya di program Ngaji Kitab bareng Kang Boy. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, dan saya mengajak kepada para pemirsa dimanapun berada untuk subscribe channel IBTEMS dan klik like di setiap postingan dari IBTEM. Dan jika risalah pencerahan dari channel ini dirasa penting untuk disebarluaskan dan disiarkan, silahkan klik share. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang tafsir Al-Fatihah menurut Quran, menurut tafsir Al-Manar, ada pesan-pesan terhadap umat Islam dari Quran surat Al-Fatihah menurut surat Al-Manar, dan mungkin akan dilanjutkan oleh Kang Boy karena yang minggu kemarin baru sekitar 5 paragraf, 4 atau 5 paragraf. Mari kita sapa bersama-sama. Dahulu ada Kang Boy dari Studio Malang. Assalamualaikum Kang Boy. Waalaikumsalam, Mbak Ninin. Apa Sehat kabar? Kang? Ya, alhamdulillah sehat selalu. Baik, monggo Kang. Kemarin kita melanjutkan kajian kita yang kemarin lagi asik-asiknya, ternyata waktunya sudah sangat mepet seperti itu. Dari yang apa, wa amma suratul madaniyah kalau saya tangkap kemarin, Kang. Oke, jadi kita lanjutkan ke paragraf Monggo. ya, wa ammas suwarul madaniyatu wa fi uslubiha syai'un minal ishabi wala siyama fi mukhatabati ahlil kitab li'annahum aqallu balaghatan wa fahman minal arabil asla'i. Ini menarik nih nanti kalimatnya. Ya. Wa siyama Quraisy wa ma fiha minal kalami fi usuliddin aktsaruhu muhajatan lahum yang kitab wa na'i alaihim wa itsbatu li tahrifihim ma nazala ilaihim wa ibtida'ihim fi iradihim an hidayatihi. Oke, ya, oke, panjang sekali kalau kita baca. Tadi kita pelan-pelan aja. Wa amma suwatu madaniyatu, adapun Sementara surat ya. Surat-surat, suwarun kan jamak dari Madaniyah. suratun. Wa amma Surah. suwarul madaniyatu, adapun surat-surat madaniyah, fafi uslubiha, dari konteks gaya bahasanya, uslub ya, syai'un minal ishab, adalah termasuk syai'un. Syai'un minal ishab berarti sesuatu dari sesuatu, kan gitu. Maksudnya gimana itu Kang? Sesuatu dari sesuatu. Filosofis sekali. Nah, al-ishab itu apa makna al-ishab? Al-ishab itu diartikan sebagai itolatul kalam. Nah, itu. Itolatul kalam. Pembicaraan panjang atau apa? Ngomong panjang-panjang. Nah, gitu. Kalimat yang panjang-panjang. Jadi
Maknanya adalah ciri surat-surat Madaniyah itu adalah kalimatnya panjang-panjang. Nah, gitu. Limada laki-laki kenapa? Apalagi apalah siyama dan apalagi fi mukhatabati ketika berbicara fi mukhatabati ahli kitab ketika berbicara dengan ahli kitab. kitab. Nah, ahli Ahli kitab kitab di sini siapa ini, Kang? Yang dimaksud? itu pembahasan yang juga panjang sendiri, tetapi intinya adalah untuk kepentingan kita kali ini saja ya. Ya. Kita bisa sederhanakan ahli kitab yang agama-agama yang memiliki kitab suci, gitu ya. Karena kalau kita bawa ke dalam perdebatan al-haqiqah ma huwa ahli kitab, itu juga panjang juga gitu ya. Nah, terutama berkaitan dengan ahli kitab, utamanya ya al-Yahud wan Nasoro, kan gitu. Nah, li'annahum aqallu balaghatan wa fahman. Karena menurut tafsir ini mereka diajak ngomong panjang-panjang itu karena li'annahum aqallu balaghatan. Mereka sedikit memiliki paham sastrawi yang lebih sedikit ya itu. Jadi tidak begitu nyastra kira-kira gitulah. Artinya begini, kalau kita ini berbicara dengan orang atau kalangan yang memiliki pemahaman tentang sastra. Sastra itu kan ada majaz ya. Iya. Ada perumpamaan. Ngomong sepatah dua patah kata itu mereka sudah paham. Nah kan gitu. Iya. Tapi kalau tidak dengan orang yang memiliki kecenderungan sastrawi, harus dijelaskan lebih panjang lagi gitu ya, Kang. Itu. Misalnya majas-majas dalam sastra misalnya yang memiliki makna mendalam. Misalnya ya katakanlah peribahasa saja. Peribahasa saja. Engkau laksana kalamuki kasyahdi fil halawa. Kata-katamu manis bagaikan madu. Atau dalam bahasa Indonesia sederhana, engkau laksana padi ya gitu. Kan langsung paham gitu. Ringkas tapi orang paham. Karena konteksnya berbicara tentang ilmu misalnya gitu. Ya. Tapi karena mereka yang tidak memiliki pemahaman sastrawi, akhirnya harus panjang-panjang ngomongnya. Nah, dibandingkan dengan siapa? Minal Arabi al-asla. Dibandingkan orang-orang Arab asli. Kalau kita pelajari, nah misalnya kalau saya kebetulan membaca kitab yang ditulis oleh Ahmad Amin, rangkaian sejarah Islam yang dia tulis dengan menggunakan ibarat hari. Kenapa ibarat hari? Karena di situ dia menggunakan Fajrul Islam. Nah, untuk menggambarkan tentang masa-masa awal Islam, lahirnya Islam, munculnya Islam, Tolak al-Fajru misalnya begitu, Tolak al-Fajru, itu dia menyebutnya Fajrul Islam. Nah, di situ ada gambaran yang sangat menarik karena dia awali pembahasan Fajrul Islam itu tentang siapa sesungguhnya yang disebut sebagai orang Arab itu. Misalnya ada Adnaniun, misalnya gitu. Oh ya. Ada banyak sekali. Nah, maka di sini al-Arab al-asla artinya Arab-Arab yang asli. Nah, kalau kita pribumi gitu ya, Kang. Yang mungkin yang disebut asli itu yang belum mengalami asimilasi ya gitu. Iya, iya. Darah dengan peradaban lain katakanlah. Mungkin asli itu bisa dalam konteks sejarah, bisa dalam konteks geografis gitu ya. Geografis dan budaya gitu. Artinya kebudayaannya masih asli. Walasiyama Quraisy, terlebih-lebih orang Quraisy. Nah, gitu loh. Jadi memang orang Quraisy ini terkenal dengan sastranya loh. Wa ma fiha minal kalam fi usuliddin, dan di dalam surat Madaniyah itu ma fiha minal kalami fi usuliddin, tidak ada pembahasan atau perbincangan tentang dasar-dasar agama. Pokok-pokok agama itu. Kenapa? Sederhananya karena sudah di Madinah itu periodenya sudah bukan membangun keimanan lagi.
tapi binaul ummah, gitu, membangun masyarakat. Maka di situ ada al-muamalah, Ya. benanas, itu ya. Kemudian ada as-siyasah, at-tijarah misalnya gitu. Sehingga perkataannya panjang-panjang. Kemudian di sini karena mukhatabnya tadi itu ahlul kitab, yang ditekankan itu adalah berkaitan dengan apa? Ini memberikan penjelasan atau kesadaran kepada kaum ahlul kitab itu wa itsbatu li takhrifihim manazala ilaihim. Jadi di antara kalimat-kalimat di dalam surahul Aswar Al-Madaniyah itu adalah memberikan penegasan kepada ahlul kitab tadi itu bahwa kalian itu telah melakukan yang disebut dengan takhrif. Takhrif itu artinya merubah. Apa yang dirubah? Manazala ilaihim. Manuzila ilaihim. Apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti kitab suci. Sehingga dalam penjelasan ini secara implisit kita bisa menangkap bahwa menurut Ustadz Imam Muhammad Abduh maupun Ridho, itu ayat-ayat Madaniyah salah satu tujuannya adalah memberikan penjelasan kepada kaum ahlul kitab tentang bahwa takhrif itu nyata. Takhrif yang kalian lakukan kepada kitab suci yang turun kepada kalian itu nyata. Itu tidak dugaan lagi. Ya. Wa ibtida'u li ahli wata'nya lain li ahli yang. Oke, berarti ini semuanya man'ut ya, sehingga membacanya ibtidaihim fihi. Ibtida itu artinya apa? Pakai ain. Memulai. Ya? Oh, ibtida. Yang panggilan. Apa ya? Ya, mengadakan hal-hal yang baru dari bid'atun itu kan. Jadi akar katanya kan ba. Oh iya ya. Dal ain. Kalau di situ bid'ah ya. Menjadi bid'ah, akar katanya sama, sehingga ibtida ihim fihi. Jadi dalam hal Allah menegaskan kepada orang-orang ahlul kitab itu bahwa kalian memang suka mengada-adakan hal-hal yang baru, bid'ah. Wa i'radihim an hidayatihi. I'rad artinya menjauh dan ada berpalingnya mereka dari hidayah Allah. Wa nisyanihim dan mereka kelupaan mereka, kealpaan mereka mimma dzakaru bihi, tentang apa-apa yang sudah disebutkan di dalam. Ya. Nah, gitu. Jadi menarik sekali. Perbedaannya kelihatan ya. Kalau makiyah tadi itu pendek, ijazun, kemudian yang diajak bicara juga berbeda. Mengerti sastra, yang dibahas kemudian juga peringatan. Ini lain panjang, yang diajak bicara adalah ahlul kitab. Rasa sastranya lebih lemah gitu ya. Sen sastrawinya lebih lemah. Yang dibahas juga berkaitan dengan persoalan-persoalan yang mulai bersifat debatable ya. Artinya membangun. Menegaskan bahwa kalian melakukan ini, kalian melakukan itu. Oke. Kemudian wada'watu lahum ila tauhid al-kholis, tauhidul uluhiyati wa rububiyati. Dan mengajak mereka kepada tauhid yang al-kholis. Nah itu. Kholis itu artinya murni. Ya. Tauhid yang tidak tercemar oleh apapun. Karena itu istilah ikhlas itu dari sini juga. Kenapa ada kata-kata itu? Ikhlas itu artinya apa sih? Kamu nggak ikhlas. Itu berarti memberi sesuatu, tapi kamu nggak ikhlas nih memberi aku ini. Gitu. Maknanya apa? Berarti tidak tulus, tidak murni. Di dalam hati itu ada cemaran-cemaran lain. Karena punya tujuan. Misalnya. Nah, jadi murni sehingga madu itu juga begitu. Madu murni itu aslu ya. Al-aslu al-kholis. Nah, madu yang murni. Al-asalu al-aslu kan.
Oke, jadi bahasa Arab itu menariknya begitu. Kita bisa menghubung-hubungkan antara kata-kata dengan akar kata yang sama dan maknanya juga mirip-mirip meskipun konteksnya berbeda. Kholis itu berarti orangnya ya Kang? Ya, kholis bisa orangnya, Orang. bisa Ya. kholis, mukhlis. Fa'il. Ya, bisa juga menjadi fa'il tapi sekaligus sifat kan. Ya. Wa bayanu liqaunil islamil ladzi ja'a bihil Qur'an, dan penjelasan tentang hakikat ya, kaun kan keadaan ya. Berarti ya bolehlah kita sebut hakikat. Liqaunil islami alladzi ja'a bihil Qur'an, yang datang dengannya Al-Qur'an. Wa huwa Dan dia huwa dinun jami'ul anbiya. Wah, agama semua para nabi. Semua nabi. Jadi al-Islam itu adalah dinu jami'ul anbiya'i alaihim as-salatu wassalam. Jadi agama bagi seluruh nabi yang mendapatkan keselamatan. Oke. Jadi menarik ya dari ini penjelasan ini. Kemudian paragraf berikutnya berbicara tentang masih bicara tentang penjelasan al-madaniyah itu. Wa fi hadhihi suwaril madaniyati aidan bayanun lima labudda minhu minal ahkamil alamaliyah minal fil ibadati wal muamalati. Jadi di dalamnya Juga suwaril madaniyati, dan di dalam surat-surat madaniyah ini terdapat bayan penjelasan lima labudda minhu, atas apa-apa yang orang harus patuh. Labuda kan artinya harus. Nah, jadi terhadap apa-apa yang orang harus ikut. Atas apa? Minal ahkamil amaliyati, berkaitan dengan hukum-hukum amaliyah, hukum-hukum perbuatan. Fil ibadati, dalam ibadah. Ibadah berarti hubungan manusia dengan pencipta Allah Tuhan. Wal muamalati, dan hubungan muamalah bermasyarakat, dengan sosial bermasyarakat ya. As-saksi ya. Nah, as-saksiyati wal madaniyati wasiyasiyati wal harbiyati. Nah, coba banyak sekali. As-saksiyah berarti persoalan-persoalan individual. Ya. Wal madaniyati, persoalan-persoalan al-madaniyah. Kota, tapi mungkin lebih kepada peradaban. Masalah-masalah peradaban. Nilai-nilai keadaban. Ya. Kemudian Asia-sia, politik. Sudah bahas tentang politik. Sia-sia apa siasah, Ustaz? Siasah apa sia-sia, Kang? Asia-sia, karena di sini bersifat sifat ya. Oh iya. Kan politik. Kalau asia-sia berarti syai'un ya'ta'allaku bisyasa. Nah, kan gitu. Oh iya. Ya-nya itu ya mausufah apa ya. Iya, sifat ya. Kemudian wal harbiyah, berkaitan dengan persoalan peperangan. Wah. Kemudian menarik ini, wali usulil hukumatil islamiyati, dan berkaitan dengan dasar hukumah. Apa hukumah itu? Pemerintah. Pemerintah. Jadi bukan pemerintahan Islam ya, Kang? Ya, dasar-dasarnya. Wali usulil hukumatil islamiyah, dan berkaitan dengan dasar-dasar pemerintahan Islam. Tasyri' fiha, dan hukum atau atasi itu kan artinya pelembagaan hukum, pembangunan hukum. Proses pembangunan atau pelembagaan hukum. Kama tarohu fi tawalil mufassali minha, sebagaimana tarohu ini kan kok pakai tak, berarti kan Ustadz Imam Muhammad Abdul hendak mengatakan sebagaimana engkau melihatnya. Sebagaimana engkau, berarti beliau berbicara kepada pembaca ya. Sebagaimana engkau melihatnya fi tawalil mufassali minha, dalam hal panjang dan detailnya. Nah, gitu ya. Tawal ya, panjang, mufassal tafsili ya, mufassal
tafsiliyah, al-mufassal. Jadi berarti sebagaimana Bersambung, nyambung. melihat dalam apa ya, panjang kalimatnya dan sekaligus apa, rincinya. Nah, Oh, gitu. rinci. Walul mufassal itu panjang dan rinci. Al-misal, al-ayat allati tata'allaqu bil mawaris. Nah, coba kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan mawaris. Itu kan panjang dan mufassal. Apa namanya? Rinci. Kemudian kal baqarati. Nah, seperti surah Al-Baqarah. Wa Ali Imran. Surat Ali Imran. Wan Nisa dan surat Nisa, wal Maidah dan surat Panjang-panjang sekali itu, Kang. panjang. Jadi makanya disebut tawalul mufassal. Artinya panjang dan terinci. Karena kita baca misalnya surat Al-Baqarah itu kan rinci juga kalau berbicara tentang al-amaliyah, meskipun para ulama juga mengatakan ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih itu tidak terlalu banyak. Tetapi tentu saja karena Al-Quran berbicara tentang prinsip ya, yang penjelasan atau al-bayan anil Quran, al-bayan anil ayatil Quran itu wajadna fil hadis sunnah, yang kita dapatkannya dalam hadis atau sunnah. Oke ya, kemudian masuk kepada perbedaan tentang tadi apa namanya, kita sudah membahas tentang madaniyahnya ya, minggu lalu makiyahnya. Nah, sekarang kita ikuti maqalal ulama'u fikhtilaf. Apa yang dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan perbedaan-perbedaan. Wa qad talafal ulama'u fil makki wal madani minas suwari. Nah, dan para ulama itu berbeda-beda pandangan menyangkut apa yang disebut dengan makki dan madani. Dari surat-surat Al-Quran itu. Fakila, dan dikatakan al-maki manazala nazala panuzila bagusnya. Manuzila, kalau saya cenderung membacanya sebagai majhul ya. Pasif, apa-apa yang diturunkan, sehingga mungkin orang lain membacanya juga bisa nazala. Ya, lebih. Dulu ketika belajar bahasa Arab itu juga ada apa namanya, perbedaan di dalam. Ya. Al-Maki manuzila fi sya'ni ahli Makkah. Jadi diturunkan makiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan fi sya'ni ahli Makkah, yang berkaitan dengan urusan-urusan ahli Makkah gitu loh. Penduduk Mekah gitu. Nah, wa in kana nuzuluhu fi ahlil Madinah, meskipun turunnya di ahli Madinah. Maknanya itu kan kalau kita ibaratkan dengan hukum kewarganegaraan dulu, itu kan ada ius sanguinis, ada ius soli. Nah, gitu ya. Ius sanguinis itu artinya kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Ius soli artinya kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Mau kamu lahir di manapun, asal keturunanmu adalah orang Indonesia, ya kamu warga Indonesia. Nah, kan gitu. Iya. Soli itu kalau kamu lahir di sebuah tempat, maka kamu punya peluang untuk jadi warga negara, atau otomatis kamu warga negara di mana kamu lahir itu. Nah, ini perdebatannya mirip itu. Karena yang disebut dengan maki itu pokoknya kalau berbicara tentang Makkah, itu ya ayat makiyah. Nggak peduli turunnya di mana. Nah, gitu. Ya. Kan mirip ya. Jadi analoginya kira-kira gitu tadi. Wa in kana nuzuluhu fi ahlil Madinah, wal madani ghairuhu. Dan selain itu adalah ayat-ayat madaniyah. Ya. Madaniyah banyak banget kan gitu. Karena tentu saja al-ayat allati nazala fi sa'ni ahli Makkah mungkin tidak.
Wakilal maki wasohi. Oke, sampai tadi mana? Wal madani ghairuhu wakilal maki mana zala bimak kata walau ba'dal hijrati. Ini pandangan tadi. Jadi pandangan kedua adalah manuzila bimak kata walau ba'dal hijrati. Walaupun setelah fenomena hijrahnya Nabi itu ya, Kang? Ya, walaupun setelah hijrah, tapi kalau turun di Mekah, maka itulah makiyah. Iya. Nah, ini pandangan kedua. Jadi, dari ini kita sudah mencatat dua pandangan. Makiyah adalah apa-apa yang turun berkaitan dengan urusan penduduk Mekah, meskipun turunnya tidak di Mekah. Dan Madani adalah yang selain itu. Kemudian pandangan kedua menyatakan, dan yang disebut dengan ayat makiyah adalah yang turun di Mekah, walaupun sesudah hijrah. Ya. Misalnya surat-surat berkaitan dengan yang turun ketika Nabi menjalankan Hajjul Wada atau Fathu Makkah misalnya. Walau badal kalladzi nazala fi amil fathi wa fi hajjatil wada. Itu tadi seperti surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan pada amul fathi, fi amil fathi pada saat penaklukan atau pembukaan Fathu Makkah itu di Hajjatil Wada'i dan pada saat haji perpisahan atau haji. Wasohihu alladzi alaihil jumhur. Nah, pandangan ketiga. Menurut Imam Syekh Muhammad Abduh, wasohihu alladzi alaihi al jumhur. Dan yang benar itu adalah yang dipegangi oleh ulama jumhur. Nah, apa itu? Annal maki mimma nazala qablal hijrati. Ya. Berarti diturunkan sebelum fenomena hijrahnya Nabi ya, Kang itu? Ya, sebelum hijrah itu semua ayat yang turun sebelum hijrah itu masuk kategori makiyah. Oke. Wal madani manuzila ba'daha. Dan madani adalah yang diturunkan atau manazala yang turun ba'daha sesudahnya. Sawaun nazala bil madinati nafsaha au sawahiha au fi makkata amil fathi wa amhajatil wada. Sawaun, nggak peduli, pokoknya sama saja mau turun di Madinah sendiri, artinya pokoknya di Madinahnya atau di daerah sekitarnya, atau turun di Mekah pada saat amul fathi, Fathu Makkah, zaman Fathu Makkah, dan Haji Wada. Jadi menurut pandangan jumhur ini, yang disebut dengan makiyah adalah pokoknya yang turun sebelum hijrah. Oke. Ya. Kemudian wal madani manazala pada, dan yang sesudahnya adalah madaninya. Au fi ghazwatin minal ghazawat, atau yang turun dalam peperangan di antara banyak peperangan itu. Ghazwah itu artinya juga peperangan ya, Kang. Itu bedanya ghazwah sama harb itu apa, Kang? Ada yang menyebut al-ghazwah itu lebih dahsyat dari harb. Nah, gitu. Oh, gitu. Ya, tapi definisi bahasa secara umumnya al-harb dan al-ghazwah itu sama ya. Atau ghazwah itu lebih dahsyat atau lebih bersifat umum gitu ya. Makanya lalu ada ghazwatul fikr. Nah, itu. Ya. Perang pemikiran. Ya, harb itu lebih fisikal, ghazwah itu lebih meliputi semuanya. Ya. Kemudian fasuwarul makiyatu. Ya. Bisa disampaikan sampai ke titik, Kang. Terus dilanjut minggu depan lagi. Oke. Fasuwarul makiyatu, maka surat makiyah itu adalah hiyallati nazalat fi awalil Islam li ajli da'wati ilaihi. Nah, jadi surat makiyah itu adalah yang turun pada saat awal Islam li ajli da'wati ilaihi, yang bertujuan untuk mengajak umat manusia kepada agama ini, kan gitu. Wali bayani asasi dini wa kulliyatihi, yang menjelaskan tentang asas-asas atau dasar-dasar agama ini, wa kulliyatihi, dan kemenyeluruhan hal yang dia cakup. Nah,
kuliah. Kemudian minal imani billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, yang menyangkut iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab dan kepada nabi. Wa min tarkis sururi wal ma'asi. Nah, meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Wal munkarat al munkarat al mar'ufah linas, dan kejahatan-kejahatan atau kemungkaran-kemungkaran yang menyengsarakan atau membahayakan manusia, biukulihim wa fitratihim. Nah, yang itu juga bertentangan atau ya tidak sejalan dengan ukul, akal ya, akal kemanusiaan. Kemudian fitrah itu hal-hal mendasar yang tidak sejalan, kemungkaran-kemungkaran yang bertentangan dan tidak sejalan dengan fitrah dan akal manusia. Wa fi'lil khairati, gitu ya. Dan apa namanya? Melakukan hal-hal baik gitu ya. Wal ma'ruf kebaikan juga. Tapi lalu ada penafsir yang mengatakan kenapa disebut al-ma'ruf? Karena itu berasal dari kata ain rofa. Ain rofa artinya ma'ruf. Ma'ruf itu arofa itu artinya mengetahui. Mengerti. Nah, mengerti, mengetahui. Kalau ma'ruf itu artinya terkenal. Ya. Apa disebut terkenal? Karena sesuatu yang baik itu tidak usah debat, semua orang tahu bahwa itu baik. Nah, kira-kira itu. Makanya ma'ruf artinya sudah, pokoknya semua orang tahu itu kebaikan. Iya, betul. Bikas birro'yi wal istihadi au maupul ilal qulubi wa domair. Ya, berkaitan dengan menurut pandangan akal, istihad dan qulub wa domair. Hati dan ad-domair itu apa ya? Hati kecil ya? Ya. Nah, ad-domair itu hati nurani manusia. Hati nurani lebih tepatnya, Kang. Suwarul madaniyatu hiyalati nazalat ba'dal hijrati. Jadi yang turun setelah hijrah, wa kasratul ba'dal hijrati wa suwarul madaniyatu hiyalati nazalat ba'da. Bahwanya ini wa kasratil muslimina ba'dal hijrati wa kasratil mu'minina wa takunu jama'atuhum bayanal ahkami at-tafsiliyati kama kulna anifan. Jadi dan menjadi kumpulan-kumpulan ayatnya itu lalu menjadi al-bayan al-ahkam, bayanul ahkam nufas tafsiliyah. Jadi tadi kan mufassal itu bisa berarti detail tapi juga tegas ya. Tegas. Nah, maka ini lebih jelas lagi, yaitu penjelasan tentang hukum-hukum at-tafsiliyah. Nah, at-tafsiliyah berarti rinci, sangat rinci. Detail. Kama kulna anifan, sebagaimana sudah kami jelaskan di awal. Nah, tadi itu. Maka al-mufassal tadi itu ya bisa kita artikan sebagai rinci, tapi supaya juga punya makna lainnya, al-mufassal itu artinya juga pemisahannya sangat tegas. Ya. Wasataro dalika mufassalan fil qismaini tafsilan. Nah, itu. Dan kita akan lihat dalika penjelasan ini semuanya itu mufassalan yang rinci dan tegas fil qismaini dalam dua bagian tafsilan yang masing-masing juga sangat rinci. Baik, Kang, biar pada penasaran kita bahas saja minggu depan dua yang rinci itu apa gitu. Baik, kalau dulu saya di waktu masih SMA gitu ya, ketika ditanya apa yang disebut makiyah gitu, saya selalu jawab surah yang turun di Makkah gitu. Kalau Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Ternyata tadi sangat detail banget bagaimana makiyah dan bagaimana Madaniyah gitu ya. Ini baru kita bahas surah Al-Fatihah ya sudah serinci ini gitu ya, sudah sebanyak ini kita pembahasannya gitu. Nah, kita akan melanjutkan minggu depan
Dan saya ingatkan lagi kepada para pemirsa IB Times dimanapun berada, jangan lupa subscribe channel ini. Dan juga klik like di setiap postingan dari IB Times. Dan jika risalah pencerahan dari channel ini dirasa penting untuk disebarluaskan dan disiarkan, silakan klik share. Saya Ninin Karlina dari studio Solo dan Kang Boy dari studio Malang dan rekan-rekan kru dari IB Times di studio yang entah berantah di mana. Saya mewakili teman-teman semua untuk minta maaf jika ada kesalahan atau ada kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.